Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme etanol di dalam tubuh manusia. Jadi di sini ada istilah yang namanya khamar, alkohol, dan minuman beralkohol, gitu ya. Jadi ketentuan hukum kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol itu, kalau produk kosmetik yang mengandung khamar adalah najis dan penggunaannya hukumnya haram bagi umat Islam. Jadi di sini ada yang disebut dengan khamar. Khamar itu adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Ada juga yang disebut dengan alkohol. Ya, alkohol itu adalah etil alkohol atau etanol, yang kalau rumus kimianya kan C2H5OH. Dan ada yang disebut dengan minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol sendiri itu adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, misalnya ada metanol, asetaldehid, etil asetat, yang memang dibuatnya itu secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat. Dan ada juga minuman yang beralkohol itu yang minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan disengaja, atau yang disebut dengan minuman alkohol oplosan. Nah, jadi yang namanya untuk produk kosmetik yang mengandung khamar itu haram ya, itu najis gitu kan. Tapi ada kondisi di mana penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetik itu tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamar dan secara medis tidak membahayakan, gitu ya. Jadi kategori minuman beralkohol yang masuk kategori khamar itu adalah minuman yang mengandung alkoholnya itu lebih dari 0,5%, gitu ya. Dan juga sebenarnya untuk penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamar, gitu ya, untuk bahan produk makanan itu hukumnya mubah atau boleh, gitu ya. Nah, jadi asal secara medis itu tidak membahayakan, dan selama kadarnya itu, kadar alkoholnya itu kurang dari 0,5%. Ya, ini untuk berkaitan dengan makanan, gitu ya. Dan untuk kosmetik atau obat-obatan itu masih diperbolehkan, tapi memang asal, gitu ya, secara medis tidak membahayakan. Jadi di sini yang namanya alkohol atau etanol itu kalau dalam buah-buahan itu memang ada, tapi dalam jumlah sedikit, gitu ya. Jadi banyak ya makanan fermentasi gitu yang dibuat, contohnya kayak tape, peyem, itu ada alkoholnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari segi minuman seperti ada yang disebut bir gitu, wine gitu ya, whisky, nah itu disebut dengan minuman beralkohol dengan kandungan etanolnya itu lebih besar. Contohnya saja bir itu konsentrasi alkoholnya itu 4%. Atau misalnya ada wine gitu ya, wine itu sekitar 9%, kalau red wine itu sampai 11%, atau yang paling tinggi itu whisky, itu bisa sekitar hampir 43%. Untuk kandungan etanol ini memang contohnya kalau satu botol birnya itu 500 ml gitu dengan 4% alkohol, berarti mengandung 20 ml etanol yang setara dengan 16 gram etanol. Nah, gitu. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa minuman-minuman beralkohol itu berbagai macam konsentrasi alkoholnya, gitu ya. Dan untuk minuman beralkohol yang di atas 0,5% kadar alkoholnya itu memang bisa membahayakan tubuh. Oke. Jadi kalau misalnya ada etanol masuk ke dalam tubuh kita,
entah dari makanan atau sumber minuman gitu ya. Nah, etanol itu bisa diserap dengan cepat melalui proses difusi. Dan kadar etanol itu maksimum di dalam darah sudah tercapai dalam waktu 60-90 menit setelah meminum alkohol. Jadi setelah meminum alkohol 60-90 menit kemudian itu sudah ada di dalam darah dengan kadar etanol yang maksimum. Nah, biasanya nanti faktor untuk penyerapan etanol itu bisa dipercepat gitu ya dengan kondisi tubuhnya, misalnya lambungnya kosong. Nah, lambungnya kosong, ada minuman panas dan ada gula dan karbohidrat dalam tubuh, itu bisa mempercepat penyerapan etanol di dalam tubuh. Tapi kalau ada makanan yang berserat gitu yang sukar dicerna, misalnya buah dan sayur, itu kan banyak seratnya ya. Nah, itu dapat menghambat penyerapan etanol. Oke. Slide selanjutnya ini adalah distribusi ya. Jadi untuk distribusi etanol itu bisa didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Tapi emang ada yang jaringannya itu banyak menerima etanol, ada juga yang sedikit. Nah, kalau yang banyak yang bisa menerima etanol itu jaringannya adalah area otot atau organ otot dan juga otak. Tapi jaringan yang sedikit menerima etanol itu adalah jaringan lemak dan tulang. Di sini bisa dilihat efek etanol itu ke dalam tubuh itu terdistribusi ke berbagai organ gitu ya. Dan memang 70% dari tubuh manusia itu siap tersedia sebagai ruang distribusi bagi etanol. Dan etanol ini bisa menimbulkan efek terhadap organ-organ di dalam tubuh kita. Oke. Nah, jadi untuk dampak negatif alkohol bagi kesehatan itu banyak ya. Jadi yang namanya mengkonsumsi alkohol itu bisa kan memicu kecanduan. Nah, biasanya pengidap yang kecanduan alkohol ini sangat sulit untuk menahan keinginan minum alkohol. Jadi biasanya ini nanti akan ada rasa yang memang kecanduan seperti itu. Jadi ada perasaan kalau nggak minum alkohol itu bisa merasa lelah, nafsu makan berkurang, emosi tidak terkontrol gitu ya, gelisah, susah tidur, sampai stres gitu ya. Nah, biasanya nanti orang yang kecanduan alkohol atau yang sering mengkonsumsi alkohol itu ada beberapa organ-organ yang akan mengalami efeknya. Jadi seperti jantung gitu ya, jantung akan berpengaruh, kemudian pankreas juga, otak, paru-paru, hati, dan ginjal. Kalau di area jantung itu dampak kecanduan alkohol pada tubuh yang pertama itu memang adalah kerusakan jantung. Nah, jadi konsumsi alkohol secara berlebihan ini mampu melemahkan otot-otot jantung. Nah, akibatnya aliran darah ke seluruh tubuh itu akan menjadi terganggu. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejalanya itu sesak nafas, detak jantungnya tidak teratur, kelelahan, bisa juga ditandai batuk berkepanjangan, bahkan hipertensi, stroke, dan serangan jantung. Nah, ada juga efek alkohol itu ke pankreas ya. Pankreas itu biasanya menyebabkan, kalau kecanduan alkohol itu menyebabkan pankreatitis. Nah, jadi terlalu banyak konsumsi alkohol itu memicu penumpukan enzim di dalam pankreas. Kemudian peradangan pada pankreas merupakan kondisi yang ditandai dengan sakit perut, mual, muntah gitu ya. Kemudian disertai dengan detak jantung meningkat, demam, dan juga diare. Nah, terus juga kecanduan alkohol itu juga bisa memicu kerusakan otak ya.
Kerusakan otak yang dipicu oleh alkohol itu biasanya akan memperlambat penyaluran informasi antar saraf, gitu ya. Jadi si alkohol ini akan memicu kerusakan spesifik pada beberapa area otak. Jadi biasanya orang pecandu alkohol itu rentan mengalami gejala perubahan perilaku, misalnya mood swing, atau mood swing itu suasana hati itu berubah drastis, atau juga halusinasi, hilang ingatan, dan bisa juga sampai kejang, gitu ya. Terus juga efek yang lain itu paru-paru ya, paru-paru juga bisa berdampak akibat kecanduan alkohol. Itu biasanya karena kalau konsumsi alkohol kan daya tahan tubuh kan biasanya akan melemah nih ya, daya tahan tubuh akan melemah. Nah, efeknya beberapa organ termasuk itu paru-paru itu kesulitan untuk melawan serangan bakteri dan virus penyebab penyakit. Jadi nggak heran ya orang yang pecandu alkohol itu rentan mengalami infeksi penyakit pernafasan kayak tuberkulosis maupun pneumonia. Kemudian ini nih yang sering terjadi pada pecandu alkohol itu adalah mengganggu fungsi hati. Nah, jadi fungsi hatinya itu akan tidak optimal. Akibatnya, racun dan limbah yang tidak terpakai tetap berada di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan hati seperti sirosis hati. Dan juga untuk kecanduan alkohol juga ini berkaitan juga dengan ginjal, gitu ya. Kalau ginjal ini alkohol ini memang memiliki efek diuretik gitu ya, yang bisa meningkatkan produksi urin dalam tubuh. Jadi semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, maka urinnya juga makin banyak diproduksi. Nah, kondisi ini bisa membuat ginjal itu kesulitan untuk mengatur aliran urin dan cairan tubuh. Nah, jadi keseimbangan elektrolit dalam tubuh pun akan menjadi terganggu dan memicu dehidrasi. Oke. Nah, jadi di sini adalah reaksi bagaimana proses pemecahan etanol. Jadi yang namanya etanol kalau masuk ke dalam tubuh itu akan dipecah oleh di dalam organ hati ya. Jadi kalau di dalam hati itu nanti kalau ada etanol, etanol itu akan diubah atau dilakukan dehidrasi menjadi etanol. Nah, etanol dilakukan dehidrasi menjadi etanol itu dibantu oleh enzim. Enzimnya namanya alkohol dehidrogenase. Nah, habis itu setelah terbentuk etanol, nah, etanol ini nanti akan diubah jadi asetat. Nah, proses perubahan etanol menjadi asetat itu dikatalisis oleh enzim aldehid dehidrogenase. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada asetat ini, nah asetat ini akan diubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan enzimnya ini adalah enzim asetat CoA ligase dan butuh ATP di sini. Nah, kalau udah jadi asetil-CoA ini nanti akan nyambung ke metabolisme intermediate ya. Nanti akan ada proses biosintesis asam lemak dan biosintesis kolesterol, dan bisa juga asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, jadi di samping alkohol dehidrogenase yang terdapat sitoplasma, katalase dan suatu alkohol oksidase mikrosom juga dapat diinduksi juga membantu pemecahan etanol. Jadi proses metabolisme etanol di dalam hati ini seperti ini. Jadi dari etanol akan diubah menjadi etanol, etanol akan diubah menjadi asetat, asetat akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini yang nanti masuk ke metabolisme intermediate untuk pembuatan asam lemak, kolesterol, dan masuk ke siklus Krebs. Nah, jadi enzim kunci untuk menentukan kecepatan pemecahan etanol dalam hati itu adalah aktivitas dari enzim alkohol dehidrogenase. Nah,
Jadi suatu kecepatan pemecahan maksimum sudah tercapai pada konsentrasi etanol yang kecil, sehingga bisa menyebabkan kadar etanol menurun dengan kecepatan yang konstan. Nah, jadi untuk etanol sendiri tadi kan akan dipecah gitu ya, atau dilakukan biotransformasi itu di dalam hati. Dan sebenarnya yang namanya etanol itu juga menghasilkan nilai kalori sekitar 29,4 kJ per gram atau sekitar 7 kilokalori per gramnya. Ya, jadi kalau minum alkohol sebenarnya ada tambahan energi yang cukup besar gitu ya. Tapi memang yang buruk dari etanol sendiri itu adalah efeknya gitu ya, efek akut narkotiknya, karena etanol sendiri akan berpengaruh terhadap sistem membran dan dari neuron-neuron, jadi berkaitan dengan sistem saraf. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa memang yang namanya etanol itu bisa berkaitan dengan atau bisa merusak otak gitu ya, jadi ada perubahan perilaku seperti itu, kemudian mood swings, halusinasi, hilang ingatan, bisa juga sampai kejang gitu ya. Jadi ini memang gejala klinisnya ini bergantung dari konsentrasi alkohol dalam darah. Kalau misalnya baru sekitar 0,05 sampai 0,1% di dalam darah, itu biasanya efeknya penglihatan menurun, kemudian reaksi itu lambat, kepercayaan diri meningkat. Jadi ini berkaitan dengan perubahan perilaku ya. Kemudian kalau sudah sekitar 0,15 sampai 0,3% di dalam darah alkoholnya, itu biasanya nanti udah sempoyongan, bicaranya udah kacau. Nah, kemudian fungsi motoriknya juga udah menurun, kemudian gangguan persepsi, tidak tenang itu. Tapi kalau sudah berat gitu ya, sekitar konsentrasinya itu 0,3 sampai 0,5, ini biasanya sudah berkaitan dengan gangguan penglihatan, depresi, dan bisa juga kalau sudah terlampau besar gitu ya, bisa menyebabkan kegagalan pernafasan, koma gitu ya. Nah, efek dari konsumsi alkohol itu memang bisa membahayakan organ, terutama organnya adalah hati. Di sini saya gambarkan hati yang sehat dan hati yang mengalami perlemakan. Nah, jadi ada ambang batas pemasukan etanol untuk setiap harinya bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bagi laki-laki sehat itu batasnya itu adalah 60 gram, sedangkan wanita itu 50 gram. Tapi memang nilai ini juga dipengaruhi dari berat badan tubuhnya gitu ya, dan juga keadaan kesehatan serta juga obat-obatan. Nah, di sini yang dibicarakan itu adalah perlemakan hati. Jadi yang namanya hati itu bisa rusak itu kalau mengkonsumsi alkohol yang berlebihan gitu ya. Orang-orang yang kecanduan alkohol biasanya ini hati itu akan mengalami perlemakan. Jadi kalau misalnya tiap hari itu mengkonsumsi lebih dari 50 sampai 60 gram alkohol per harinya, hatinya itu akan mengalami perlemakan. Nah, kalau hati yang mengalami perlemakan kemudian tetap terus mengkonsumsi alkohol, itu lama-lama bisa menyebabkan sirosis hati dan lama-lama bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang menyebabkan itu efek ya dari konsumsi alkohol dalam kondisi yang berlebihan. Nah, jadi ini yang disebut dengan perlemakan hati. Nah, kenapa sih bisa terjadi perlemakan hati gitu? Kok bisa orang yang mengkonsumsi alkohol itu bisa mengalami perlemakan hati gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam hati itu daur asam sitrat dan ketogenesis itu diperlambat melalui kadar NADH yang tinggi. Nah, proses seperti itu karena adanya etanol gitu. Nah, akibatnya sintesis asam lemak dan kolesterol itu dirangsang terus-menerus. Jadi efeknya penyimpanan lemak itu akan meningkat mengakibatkan terjadinya perlemakan di dalam hati. Jadi pada saat konsumsi
alkohol gitu ya, di dalam hati itu daur asam sitrat sama ketogenesis itu akan diperlambat gitu ya. Tapi efek sampingnya itu sintesis asam lemak dan kolesterol itu dirangsang terus-menerus. Nah, efeknya ya hati akan lemak gitu, asam lemak dan kolesterol itu akan terus-menerus dibentuk. Efeknya itu hati akan banyak menyimpan lemak. Nah, jadi pertambahan kandungan lemak hati yang semula kurang dari 5% bisa jadi 50% berat kering. Biasanya reversible, bisa balik sih ya gitu ya. Baru nanti kalau pada orang yang kecanduan alkohol yang kronis itu bisa terjadi perubahan fibrotik melalui kematian sel, dan lama-lama awalnya perlemakan hati itu kalau terus-menerus minum alkohol bisa menyebabkan sirosis hati. Nah, kerusakan hati akhirnya mencapai suatu stadium yang tidak bisa kembali gitu ya, tidak bisa, hatinya tidak balik, nggak bisa kembali normal kembali, yang ditandai dengan adanya suatu kegagalan fungsi hati yang progresif. Nah, jadi tadi ya, kenapa kalau minum alkohol itu terjadi perlemakan hati, jadi di dalam hati itu proses pembentukan asam lemak dan kolesterol itu dipercepat gitu, jadi banyak menghasilkan kolesterol dan asam lemak dan numpuk gitu di dalam hati, jadi akibatnya hatinya mengalami perlemakan. Jadi ciri dari perlemakan hati itu biasanya organ hatinya itu lebih berat atau lebih besar gitu, sebanyak 5-10% dari berat hati yang normal, dan biasanya suka nggak ada gejala ya, tapi gejalanya ya hanya nggak nyaman di perut atau kelelahan, hilang nafsu makan, dan berat badannya juga berkurang. Nah, tapi ada kondisi lain yang dapat memicu terjadinya perlemakan hati yang tidak terkait dengan alkohol. Jadi perlemakan hati sebenarnya bisa disebabkan karena alkohol dan juga tidak dari alkohol. Jadi kondisi-kondisi seperti efek samping obat-obatan, misalnya kortikosteroid, estrogen sintetik, methotrexat, dan tamoxifen itu juga bisa memicu perlemakan hati. Atau ada zat racun, toksin. Nah, atau misalnya kondisi kadar gula darah tinggi ya, kemudian diabetes mellitus, hipertensi, hepatitis C juga bisa memicu perlemakan hati. Atau kondisi malnutrisi, kekurangan nutrisi ya. Kemudian ada lagi kondisi yang menyebabkan perlemakan hati, itu adalah misalnya kondisi berat badan yang turun secara drastis, atau punya berat badan yang berlebih, atau kondisi resistensi insulin, dan juga kondisi kadar kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia, dan juga trigliserida yang tinggi. Oke, selanjutnya jadi cara mencegah penyakit perlemakan hati ini jelas kalau obesitas gitu ya, maka perlu dilakukan penurunan berat badan gitu ya, dan kalau misalnya dia pecandu alkohol itu harus berhenti minum alkohol. Kemudian diet sehat dan seimbang, dan juga menghindari obat-obatan yang enggak perlu. Dan kalau misalnya ternyata terjadi sirosis hati gitu ya, harus ada transplantasi hati gitu ya. Jadi transplantasi hati ini membuang bagian yang rusak dan diganti dengan sel yang sehat. Nah, kemudian ada lagi marak ya, ada yang disebut dengan miras oplosan. Nah, jadi ada yang disebut dengan miras oplosan itu biasanya banyak menyebabkan ada kematian, kebutaan gitu ya. Jadi kalau pada miras oplosan itu biasanya dicampur sama metanol gitu ya. Jadi miras oplosan ini etanolnya kan diganti sama metanol karena tujuannya supaya murah. Nah, kalau di dalam tubuh metanol tetap ya di metabolisme di dalam hati, tapi untuk jalur reaksinya itu metanol akan diubah menjadi formaldehid, dan kemudian formaldehid akan diubah menjadi asam format. Semua perubahan ini dikatalisis oleh enzim.
Nah, asam format ini itu yang bisa menyebabkan tubuh mengalami asidosis. Nah, asidosis itu kan pH tubuhnya itu akan turun. pH tubuhnya akan di bawah 7,4. Efeknya ya tubuh akan mengalami sakit kepala, linglung, kelelahan, terus disertai dengan gemetar. Terus juga otaknya juga mengalami penurunan fungsi dan bisa menyebabkan koma. Nah, kemudian asam format itu juga bisa menyebabkan tubuh tidak bisa mensintesis energi atau ATP, sehingga bisa ya memicu kematian juga dan juga menyebabkan kebutaan. Nah, di sini bedanya ya metanol sama etanol. Jadi kalau metanol itu sebenarnya itu adalah cairan yang memang kalau untuk aplikasinya itu biasanya sebagai pelarut, pembersih atau penghapus cat. Nah, itu sebenarnya kan bukan untuk dimakan ya, gitu. Atau ya dia juga metanol itu kan sebagai obat nyamuk cair gitu. Nah, itu tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Kalau etanol, nah etanol ini kan kategorinya adalah alkohol yang dibuat melalui fermentasi gitu ya. Dan banyak kok misalnya ada beberapa makanan yang mengandung etanol ya, seperti tape, peyem gitu ya. Nah, itu juga ada etanolnya gitu. Nah, kemudian kalau metanol ini kalau memang dikonsumsi itu nggak aman ya, karena bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau etanol itu aman dikonsumsi tapi dengan dosis tertentu. Ya, ada ambang batasnya. Nah, kemudian kalau metanol itu sifatnya mudah terbakar dan beracun bagi tubuh. Nah, kalau etanol itu kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku serta gangguan kesehatan lainnya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.